Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah, yang saya ta'zimi, pengurus masjid At-Taqwa yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat jasmani rohani, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kemuliaan, mendapatkan malam yang diharap-harap, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mudah-mudahan dari sebagian pendapat ulama ada yang kemarin malam 21, insya Allah malam ini malam ke-23. Allahumma amin. Itu saya lihat dari keterangan beberapa ulama, masyayikh, terutama Imam Al-Ghazali Hujjatul, bahwa kalau diawali dari puasa kita diawali hari Sabtu, kata Imam Ghazali yang sudah beberapa kali mengalami, insya Allah akan jatuh pada malam 23. Mudah-mudahan kita jaga malam-malam 10 terakhir dari 10 bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah, kita bisa mendapatkan malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas semua karunia Allah yang telah kita dapati, limpahan dari rahmat Allah, dari keberkahan yang selama ini kita hidup. Kita mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak. Maka izinkan saya memberikan satu buah pantun. Makan soto di pinggir sawah, terlihat indah hamparan padi. Jika hidup ini kepengin selalu berkah, mari kita jalani 5 waktu setiap hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah akan dilanjut dengan berjamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali kita mendengarkan ceramah dari beberapa ustadz, beberapa kiai, beberapa ulama, yang tujuan dari puasa, tujuan dari hidup itu, puasa kita bertujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Kita hidup juga akan selamat kalau kita bertakwa. Apa sih itu takwa? Ini masjid namanya Masjid At-Taqwa. Kita jelasin sedikit boleh ya? Takwa, ada beberapa ulama yang
memberikan pengertian bahwa takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Kalau menurut Kamus Purwadarminta, di situ didapatkan kata takwa berarti takut. Yang dimaksud di situ adalah takut kepada Allah, bukan takut kepada siapa-siapa. Apalagi takut pada binatang, umpama kita takut pada harimau, pasti kita akan lari, betul? Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk mendekat. Semakin mendekat semakin nyaman, semakin mendekat semakin terasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang wajib untuk patuh, tunduk, taat dan sujud. Sebagai penghambaan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa, takut pada Allah. Apa sih manfaat daripada takwa itu? Manfaat dari takwa adalah mendapatkan keselamatan di dunia dan juga mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, serta mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan hidup di dunia, serta akan mendapatkan tingkat kemuliaan nanti di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat dari takwa. Dari beberapa ulama juga menjelaskan bahwa manfaat bertakwa di dunia akan mendapatkan petunjuk dan kejelasan dalam membedakan kebenaran dari kebatilan, menghindari dosa dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu takwa manfaatnya. Juga manfaat lain adalah mempertebal iman kita. Itu takwa manfaatnya. Juga berperilaku baik dan adil terhadap sesama. Itu manfaat takwa. Menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, lebih rahmatan lil alamin. Itu takwa. Subhanallah. Takwa juga bisa manfaat terhadap mendapatkan membuka jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka dalam hal ini, karena ini kultum, saya ingin jelaskan bahwa orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan lemes, hatinya akan damai, hatinya akan tenang karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup di mana saja karena kita takwa, maka kita akan hatinya akan diberikan dari Allah keluasan. Di mana saja kita berada, ingat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kuncinya. Malah ada beberapa keistimewaan yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Kalimat takwa atau kata takwa itu di dalam Al-Quran disebutkan sampai satu Al-Quran 30 juz itu 114 surat itu ada 232 kalimat atau kata takwa, muttaqin. Maka tergantung dari bagaimana kita melihat, menganalisa dan menerjemahkan, menafsirkan kata takwa. Yang jelas takwa luar biasa punya keistimewaan. Allah sampai
firman dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dia Allah niscaya akan membukakan jalan keluar. Tidak pernah orang-orang yang takwa itu akan berhenti di dalam masalahnya buntu, tidak, tetapi Allah akan membukakan jalan keluar di dalam hidupnya. Itu keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Allah kasih wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu bertakwa kepada Allah, kata Allah, akan diberinya rezeki haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangkanya, yang tidak diduga-duganya. Ujuk-ujuk ada aja yang memberikan proyek lah, yang memberikan pekerjaan lah, yang memberikan hadiah lah. Sebelum lebaran tiba-tiba kita dapat hadiah THR. Itu merupakan orang-orang hasil manfaat dari takwa, mendapatkan rezeki dari Allah yang tidak diduga-duga. Kita mendapatkan hadiah yang bermacam-macam, hadiah yang tidak diduga-duga. Ibaratnya bapak ngasih mertua ngelontorin rezeki, sahabat-sahabat ngirimin parcel dan lain-lain. Ini rezeki dari Allah yang tidak diduga-duga. Subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, istimewanya orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya min amrihi yusra, kemudahan-kemudahan dari segala masalah. Dari segala masalah akan dimudahkan, diberinya jalan keluar. Masya Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Maka sudah saatnya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dihapuskan, yukaffir anhu, orang yang takwa itu akan dihapus sayyi'atihi, kata Allah, kesalahan-kesalahan akan dihapus oleh Allah, akan dilepaskan Allah SWT. Masya Allah, jadi enteng kita. Orang-orang yang bertakwa yang kelima mempunyai keistimewaan oleh Allah, diberinya apa? Wa yu'dhim lahu ajra. Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang bertakwa ketika mengerjakan pekerjaan kebaikan, wa yu'dhim lahu ajra, akan dilipat gandakan ajro, pahalanya. Amalan kebaikan kita selalu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita bisa mengambil manfaat di dalam kita bertakwa. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kita tempat tinggal, di mana saja kita berada, kapan saja ingat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, walaupun beberapa menit, 15 menit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada.
hadanallahu ajma'in. Mohon maaf atas kekurangannya dan mohon timbuhan keluasan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Barangkali ada kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal muthariq. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama, dan mudah-mudahan umur kita panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan kita dalam keadaan sehat ya wal afiat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.